Kenapa sejak dulu sampai sekarang orang mati yang ditahlili kok yang langsung masuk surga? Apa sebabnya? Langsung dimasukkan? Langsung, tidak ada yang langsung masuk surga. Oh gitu. Apa sebabnya? Sampun. Wonten melih. Ini wonten malih. Nggih, monggo. Surga masih kosong, Gus. Tidak ada isinya. Kecuali malaikat, bidadari, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Tanyakan dialah. Saya tanyakan dialah, besok setelah hari kiamat, apakah orang mati yang ditahlili itu akan masuk surga semua? Yang ditahlili? Iya, yang ditahlili apa akan masuk surga semua tanpa dikisap? Dan yang tidak ditahlili apakah masuk neraka semua? Yeah. Bagaimana menurut hakikatnya? Yeah. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang mati semuanya itu kok gak langsung dimasukkan surga? Padahal surganya masih kosong. Sekarang manakala saya menjawab dari kacamata syariat dulu, surga dan neraka akan berlaku hukumnya itu syariat dulu, Pak. Setelah ada beberapa kejadian masa ke masa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Seseorang kalau sudah meninggal, maka ruhnya itu dimasukkan alam, namanya alam barzah, alam berpecah, alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Alam akhirat akan muncul manakala terlebih dulu harus terjadi masa di mana penghangusan, penghabisan semua perkara selain Allah yang disebut yaumil qiyamah, hari kiamat. Ini syariat dulu. Setelah penghapusan makhluk di bumi seluruhnya meninggal, kiamat, ada alam yang namanya yub'ats, alam di mana dibangkitkanlah manusia-manusia seluruh dunia ini untuk menuju satu tempat yang disebut alam mahsyar, yang sering kita kenal padang mahsyar, oro-oro mahsyar, roh-roh sing podo kesasar. Kok tepak Gus ya? Tepak no ya. Aji tepak ini. Ya. Setelah itu barulah terjadi masa di mana penungguan atas penghisapan. Siapa ketika saat di dunia orang itu jiwanya menyerupai ular, maka dia akan dibangkitkan separuh ular, separuh manusia. Jikalau seperti kuda, maka separuh kuda, separuh manusia. Begitu seterusnya. Menunggu hari-hari penghisapan itu sangat melelahkan. Kata Rasul, ada 7 golongan di mana banyak manusia yang tidak mendapatkan rahmat
atau payung, minuman, kecuali 7 golongan yang akan mendapatkannya. Ketika dia sudah meminum air tersebut dari telaga Kausar, berhubung menunggunya itu lama sekali, dia tidak terasa dahaga, tidak terasa panas karena dapat payungan. Iki mang di antara mereka adalah pemuda yang selalu terpaut hatinya di masjid. Iku sanepo asline. Tadi saya katakan, laku dohir apapun yang kau anggap baik, mulai sholat, zakat, poso, haji, apapun, bila mana tidak kau sertakan itu makrifat pada Allah, laksana kau mengukir di atas air, hilang. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Mengapa ditolak? Karena ruhaniyahmu itu menghadapnya tidak terhadap Allah, tidak anikbudullaha, enggak. Arahnya ruhaniyahmu itu anikbudut taghut. Masih ada perkara selain Allah dalam dirimu. Apa itu berbentuk manusia? Apakah makhluk berbentuk pahala? Makhluk berbentuk surga? Begitu seterusnya. Tidak karena Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah penghisapan selesai, maka dilanjutkanlah setiap diri manusia untuk melewati siratal mustaqim. Barang siapa yang tidak bisa sampai pada ujungnya, dia akan terjatuh, dan disitulah neraka menunggu Anda. Barang siapa bisa melewati itu, maka dia akan masuk di surga. Berbagai macam persoalan, Pak, di situ, Pak. Mungkin makolai Mbah Buyut biyen iku bener tapi kurang bener, gak terus terang. Geduk asali saka telo. Terus siapa? Siapa ya, Pak? Motongan tuh. Ini makolai. Siratal mustaqim ya, itu seperti rambut satu disikar, dibelah menjadi 7. Bener tapi nggak boleh. Bingung no. Ini ternyata jawabannya. Bukan secara fisik ini rambut dibelah, bukan. Itu adalah nisbat. Nisbat itu tembung. Tembung isyarah. Saking sulitnya untuk melewati sirat itu loh, banyak manusia terjatuh. Siapa yang bisa nguat rambut dibelah menjadi 7, Pak? Nggak bisa. Sebetulnya itu, Pak. Artinya apa? Jangankan kau, sudah jelas-jelas Allah menyapa kita lewat kahanan, mohon maaf, situasi di luar sholat untuk bertemu Allah. Jangankan kau bisa lewat itu, diberikan jalan yang termudah, aspal halus. Lewat sholat itu pun hatimu bertemu genderuwo. Nggih, betul. Iki umat manusia apa sebabnya? Karena belum bisa melepaskan diri dari sifat basariah tadi, karena menolak ajaran dinul haq. Wis titik, kakak cocot.
kat mang tangan dulu tak sumet ta iki. Sing kono penak wis rokokan gini-gini. Sabar. Wis iku mang cara syariat. Saiki hakikat. Mengapa tidak langsung dimasukkan ke surga? Kata siapa? Di situ memang ada dua golongan, Pak ya. Ada golongan ruhaniyah itu dimasukkan alam barzah, yang golongan satu dimasukkan alam lahut. Siapa di dalam alam lahut itu? Yaitu perbedaan antara alam gelap dan alam terang. Gini Pak, di dunia ini ruhaniyah Allah kelompokkan itu menjadi dua. Satu basirohnya buta, satu basirohnya itu tidak buta terhadap Allah. Satu di dunia itu sudah bisa sampai pada Allah, yang satunya tidak bisa sampai pada Allah. Makomnya masih ono nisor, masih di bawah. Sebab penolakan petunjuk untuk sampai pada Allah ini loh Pak, akhirnya dia sampai mati. Hatta zurtumul maqabir, Allah dawuh sampai mati. Mengapa yang golongan yang satu tadi yang disebut sebagai golongan aulia, kekasih Allah dari unsur nabi dan rasul dan para wali, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mengapa dia langsung yang menjemput itu? Mohon maaf, bahasa syariat sing jabut nyawani kekasih Allah itu Allah sendiri, tanpa cak Israel gak teko. Enak no Israel, jadi sok rokokan sok apa, langsung gaenane Gusti Allah sendiri. Nggih Pak, para kekasih Allah itu yang mencabut itu langsung Allah. Artinya apa sih kok langsung Allah? Israelnya wis gak ono, gak ada. Bagi hati yang sudah di situ. Terus Allah letakkanlah ruhaniyah ini di dalam alam lahut. Alam yang cara bahasane wong syariat itu surga. Ya, surga itu. Karena di dunia dia sudah masuk ruhaniyahnya. Dan bertemu Allah. Di musyahadah Allah, di rahmat Allah. Yang kedua, dia itu barzahnya di dunia sudah tebal Pak. Apa sih barzah itu? Barzah adalah dinding yang tebal yang membentengi ruhaniyahmu itu sehingga ruhaniyahmu tidak bisa sampai pada Allah. Ketika saat di dunia barzahmu sudah tebal, sudah hancur, ini loh Pak, barzah itu yang kusebut apa sih penghalangnya ruhaniyah pada Allah? Ternyata jawabannya adalah syahwatut dunia. Udah hati sampean sudah tidak kena kebiare kuwi, udah lucu nek Gusti Allah iku nglebono barzah lagi, ya lucu sekali. Gak mungkin itu dilaksanakan. Makanya mengapa dijemput Allah sendiri, dicabut Allah sendiri secara syariat tanpa melewati malaikat Israel, karena tidak mampir terhadap alam barzah. Di situ sudah ada di surga. Di dunia ini jenengan hakikatnya sudah masuk surga rohaniyah. Boleh jasmani masa ada di dunia, tapi rohaniyah sampai sudah di surga. Buktinya Anda makrifat Allah. Makanya Rasulullah berpesan,
Maksud sallu kama raaitumuni usolli maksudnya apa? Gini, jadikanlah hukum syariat yang ada pada dirimu menjadi hakikat supaya bisa sampai ke makrifat Allah. Di situ kita setiap saat dan waktu disapa Allah lewat anak kecil, lewat kadang-kadang ya dipisui wong di dalan, lewat kadang-kadang kita disapa Allah lewat orang nagih terhadap kita, kita sumoyo akhirnya dipisui. Begitu. Hei Gusti Allah nyopo. Sampeyan delok Allah belajar Pak kabeh ku yes kudu belajar nggal titik, nggal sedikit. Nah, ini kita di dunia sudah dimasukkan surga, apalagi setelah ruhaniyah ini tinggalkan itu secara totalitas jasmani atau duniawiyah. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat keplok Pak, tahu keplok? Mengatakan selamat datang wahai kekasih Allah, tempatmu sudah disediakan. Tidak bertanya merebukkah? Enggak. Sebabnya ketika di dunia Anda sudah tahu hakikatnya Allah, kalau ketemu Allah umpama guyon-guyonan ya. Makanya apa malaikat mungkar nakir kejeme koyok ngunu sik wedi ambek hambane Allah situ. Sayyidina Umar. Gampangnya Sayyidina Umar sampean wis suruh Gusti Allah. Umpama takoni, ditakoni umpama takoni. Kuwi iki lho nakoni aku. Kuwi ngerti aku sapa? Wis mbawulet ngene Pak. Bingung mungkar nakir iku. Bingung pol. Akhirnya wadul nang Gusti Allah. Gusti, ada hambamu yang kutanya bulet koyo entute. Kula dipengin bingung kula. Sapa? Ya kae. Berarti bahasa syariat Sayyidina Umar. Kula malah diplototi dijak gelut kula malahan gini. Syariate, hakikate para kekasih Allah. Gak mungkin itu terjadi Bapak Ibu, gak mungkin. Karena apa? Barzahmu di dunia sudah kau hancurkan. Kecuali yang kedua, wa minhum man haqqat adz-dzalalah, haqqat kekeh hatinya mengikuti nafsunya. Ini di dunia belum hancur barzahnya, urusan duniawiyah, akhirnya meninggal hatta zurtumul maqabir, masuk di situ. Dia jawab apa? Inilah Pak yang sering kukatakan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara. Sungguh corong getun iku nemen getune itu loh. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang ketika saat di dunia iku mendustakan biliqa'illah, tidak melakukan pertemuan terhadap Allah, tidak mau kembali. Bertemu terus sampai si pabrik uang was. Subhanallah, bojo gak terima ning satu kota. Ngaji Banyuwangi duwe bojo, Jember duwe bojo, di mana Pak? Sidoarjo duwe bojo nelecek. Ya Allah, luar biasa. Akhirnya apa? Allah katakan hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Nanti kau akan sadar kalau selama ini kau berlaku di atas jalannya nafsu, manakala perkara yang mengagetkan itu datang apa? Kematian. Nah,
kematian alias ajal. Langsung Pak, cara laptop itu dibuka seret. Oh ya Allah Gusti, bangsulake kula ning donya maneh. Walau barang sesaat saya tak melakukan taubatan nasuhan untuk mengikuti Rasulullah. Gampangane kata kembali kepadamu ya Allah. Wis. Cara wong nangisnya seperti anak kecil yo, gulung-gulung wae. Gulung-gulung.